Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Harjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, meskipun ada yang warna merah tapi rasanya masih bullish banget. Bitcoinnya masih kenceng di angka 68.000, DCT di angka 67, 68, 69, di angka 70 ribuan. Ya, jadi lumayan banget lah ya di minggu ini, kayaknya lumayan banget. Semoga saja di hari besok Senin semakin lebih baik daripada minggu ini. Tapi ini udah lebih banget ya, di minggu ini tembus di angka 71 ribuan dolar, hampir dekat 72 ribu dolar ya. Dan begitu juga beberapa altcoin serta meme coin termasuk PP yang luar biasa banget ya pergerakan harganya di minggu ini ya. Bahkan dia sudah melakukan ATH 4 kali ya di minggu ini. Menarik banget ya. Jadi hampir dikatakan tren si PP sepertinya masih tetap berlanjut nih. Oke, untuk mendapatkan IPO 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, dan banyak lagi kalian bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitcoin itu pakainya enak banget, apalagi trade-nya itu 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk withdraw dan deposit bisa menggunakan peer-to-peer, dan di sini juga banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang naik luar biasa. Bahkan di saat market lagi sideways gini, di Bitkit ada yang naik sampai dengan 100-an persen, 155%, bahkan kencang banget di angka 200 atau ribuan persen. Jadi banyak banget. Hampir rata-rata meme coin atau altcoin yang baru itu pasti ada gitu ya di Bitkit ya. Seperti biasanya, hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari Bitcoin ya. Jadi saat ini yang orange atau agak warna kuning ini atau zona dangerous atau zona berbahaya sedikit. Setelah halving Bitcoin berakhir karena Bitcoin telah menembus di angka 71.500-an dolar ya. Jadi di minggu ini ya lebih tepatnya. Namun kita bisa lihat juga bahwa 71.500 dolar ini adalah tempat di mana resistensi kisaran tinggi dari kisaran akumulasi ulang makro berada, dan disinilah Bitcoin terjadi penolakan. Ini kalian bisa lihat yang warna merah yang saya garis ini. Konsolidasi ini bakal berlanjut dan sejarah menunjukkan hal itu akan berlanjut selama beberapa minggu lagi di antara setway-nya di angka 6 ribuan, di angka supportnya kan di angka 6 ribuan. 60 ribuan, kemudian tertinggi di angka 71 ribuan. Jadi ya setway masih mungkin 60 ribu, 70 ribu, jadi pokoknya 68, 65, mungkin 66, 69, dan setway lagi turun lagi. Nah begitu gitu ya sampai rentang waktu dalam beberapa minggu ke depan. Jadi sebelum memasuki fase bull market yang warna hijau ini hampir mirip banget terjadi seperti di tahun 2016 lalu setelah halving Bitcoin yang kedua ya. Bahkan sejarah historis atau sejarah bahwa Bitcoin selalu ditolak dari range high-nya pada upaya terobosan pertama setelah halving ya. Jadi mungkin kemarin itu adalah harga tertinggi yang bakal terjadi sideways atau di angka 72 ribuan. Terlebih lagi bahwa histori atau sejarah tersebut menunjukkan bahwa akumulasi ulang ini itu akan memang bertahan agak lebih lama konsolidasi ini karena memakan beberapa minggu ke depan ya. Jadi Bitcoin cenderung keluar dari rentang akumulasi ulang ini hanya hingga sekitar 160 hari ke depan setelah halving. Jadi butuh beberapa bulan kan. Dan itu berarti terobosan Bitcoin dari rentang akumulasi ulang ini hanya pada bulan September 2024 mendatang. Jadi kemungkinan harga Bitcoin sideways-nya ya kemungkinan bakal berakhir di bulan September sebelum memasuki fase bulan selanjutnya. Wah, mantap banget nih. Jadi, berapapun kalian melakukan entry sepertinya harga Bitcoin saat ini kayaknya holder sejati adalah pemenangnya. Apalagi di tahun depan fase bulan yang bakal kencang banget. Karena banyak sekali beberapa analis juga memprediksikan bahwa di kuartal ketiga tahun 2025 mendatang fase bulan dari Bitcoin wah tertingginya mungkin bisa sentuh ke sana. Jadi mungkin kalau misalkan 2 kali lipat dari harga ini hari ini aja ya mungkin 140 ribu dolar kayaknya kelihatan terang banget gitu ya buat di tahun 2025 mendatang. Amin. Tuh bayangkan kalau Bitcoin harga itu kemungkinan beberapa altcoin ya kalian bisa tahu ngacangnya bagaimana, apalagi meme coin pasti bakal berlipat-lipat ngacangnya ya. Oke. Ada yang menarik nih ya, datang dari kandidat, ini mantan Presiden Amerika Serikat, kemudian salah satu kandidat juga mungkin ya di pemilihan presiden nanti. Nah, jadi Donald Trump berkata, saya akan memastikan bahwa masa depan kripto, kata dia, dan Bitcoin itu akan dibuat di Amerika Serikat. Nah, dia juga mengatakan bahwa saya akan mendukung hak-hak asuh bagi negara dengan 50 juta holder kripto atau pemegang kripto. Nah, sepertinya dia sedang mengambil
simpatisan dari trade crypto ya, atau dari holder crypto ini ya, si Donald Trump ini. Oke, kalau misalkan positif ya kita dukung aja ya untuk Bitcoin. Selain itu juga, Donald Trump mengatakan saya sangat positif dan berpikiran terbuka terhadap perusahaan kripto. Dibilang negara kita harus menjadi pemimpin di bidangnya, tidak ada tempat kedua. Oke, katanya Amerika Serikat bakal memimpin perdagangan kripto terbesar lah ya, mungkin seperti itu. Bahkan dia juga menyatakan bahwa Donald Trump berkata saya akan menjauhkan Elizabeth Warren dan anak buahnya dari kalian Bitcoin. Nah, dan saya tidak akan pernah, kata dia, mengizinkan pembuatan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Tidak hanya itu, jadi ini datang dari negara Kenya ya. Kenya baru saja menandatangani kesepakatan dengan Bitcoin penambang maraton dan untuk memonetisasi energi yang kurang dimanfaatkan seluruh negeri dengan melakukan penambangan. Jadi baru saja pemerintah Kenya menandatangani kesepakatan dengan para penambang Bitcoin. Nah, di sana ya. Oke, selanjutnya datang dari PP. Oke, meskipun PP mungkin kalian yang melakukan kencang terjadi koreksi, tapi kelihatan secara jelas si PP masih kencang banget. Wow, bahkan kemarin itu mencetak rekor tertinggi dia sepanjang masa. Bayangkan, tembus di angka 0,25 rupiah. Wow, gila banget. Dan saat ini kita lihat bahwa pergerakan PP masih cenderung kuat di angka 0,23 0,24 rupiah. Jadi trend chart dia dalam time frame harian aja kelihatannya jelas banget. Jadi masih kelihatan naik gitu ya. PP termasuk meme coin yang kuat banget. Kenapa? Bitcoin koreksi dia masih kuat bertahan dan mempertahankan time frame hariannya, masih chartnya keren banget gitu ya. Kemudian ketika Bitcoinnya naik 1%, 2%, dia udah startnya 15%, 20%, jadi kenceng banget buat si PP. Enak banget kayaknya buat main scalping. Terus banyak yang menanya, bang kira-kira bisa nggak sih kalau ente sekarang? Kalau menurut saya sih, apalagi kalau belinya lagi hijau ya, tunggu deh ya, dia koreksi dulu. Pasti nggak mungkin market itu warna hijau semua, jadi pasti bakal terjadi koreksi. Dan perlahan mungkin bisa nyicil buy the dip sebelum memasuki fase buluran selanjutnya ya. Jadi kayaknya mau berapa PP pun yang kalian punya kayaknya minimal ada gitu ya di wallet, mungkin buat persiapan pemompaan yang kuat gitu ya di beberapa bulan ke depan. Saya takut ini kejadiannya seperti di tahun 2021 ya. Dan mungkin nanti di fase bulan ya saya prediksikan kayaknya sih ya tembus di angka 0,3 0,4 rupiahan atau di 1 rupiah, kayaknya enak banget sih buat si PP ini ya. Amin. Kemudian saya lihat juga beberapa transaksi dari PP yang lumayan banget. Ada yang melakukan pembelian sekitar 1 jutaan dolar atau setara dengan 66 miliaran PP. Kalian bisa lihat di Uniswap P3. Kemudian juga ada melakukan transaksi di sini kita lihat sekitar 901 ribuan dolar atau setara dengan 59 miliaran PP coin. Wow, mantap banget. Kemudian juga ada melakukan transaksi juga sekitar 946 ribu dolar ditambah dengan 1.043.000 dolar. Kemudian juga ada yang melakukan transaksi 1 jutaan dolar. Kemudian ini di Binance itu ada yang melakukan transaksi whale-nya sekitar 2,1 jutaan dolar atau setara dengan 140 miliaran PP. Wow, mantep banget kan? Sepertinya beberapa para whale ini udah kelihatan masuknya banget gitu ya di PP coin ini. Apalagi ini wacana dan heboh banget di komunitas bahwa PP ini bakal terdaftar di beberapa exchange. Salah satunya adalah exchange terbesar di Amerika Serikat, Coinbase, dan aplikasi Robinhood. Robinhood ini banyak whale-whale-nya di Amerika Serikat ya. Jadi whale-nya Dogecoin itu ada di Robinhood, whale-nya si Shiba ada juga di Robinhood. Makanya PP ini mengharapkan banget gitu ya ketika si PP terdaftar di Robinhood, dan dampaknya kita lihat aja. Kalau misalkan Coinbase melistingkan spotnya PP, kayaknya wah bisa market cap mereka minimal tembus 10 miliar dolar lah ya. Saat ini kan di angka 6 miliaran dolar ya untuk market cap dari PP secara global. Ini kalau kita lihat pergerakan harga dari PP dalam 30 hari terakhirnya masih naiknya 100%. Dan volume perdagangan mereka secara keseluruhan saat ini peringkat 600 di peringkat 21 dengan market cap-nya 6,2 miliaran dolar. Jadi wow, kenceng banget kan di sini sepertinya buat si PP ya. Dan apalagi Robinhood ini mereka sudah mendukung dan nge-tweet tentang PP ya, yang artinya tapi di sini mereka belum membuka perdagangan secara khusus dari PP, tapi mereka sudah memberikan tentang
kisi-kisi sepertinya si PP bakal terdaftar di aplikasi Robinhood tersebut. Makanya tinggal tunggu tendangan secara signifikan aja nih buat si PP ya. Kemudian kalau kita lihat, nah si PP sudah mencapai dengan ATH baru mereka ya kemarin, yang mana itu menyentuh harga tertinggi mereka di angka 0,1577 dolar. Jadi lumayan banget pemompanya, 0,25 hampir atau 0,26 rupiah jika dirupiahkan. Jadi tertinggi sepanjang masa. Si PP itu jatuh di bulan Mei, lebih tepatnya pada tanggal 25 Mei 2024 ini. Wow, ini bakal saya ingat banget ya. Apakah masih bakal tetap berlanjut atau bakal terjadi koreksi dan kemudian sideways sebelum memasuki fase bulan selanjutnya? Kita tunggu aja ya. Karena memang beberapa transaksi di sini tuh udah banyak banget ya. Ada yang melakukan beberapa transaksi sekitar 794 miliar PP di beberapa exchange. Jadi wow, mantap banget sepertinya beberapa ini masuk ke PP coin ini. Makanya targetnya kalau misalkan di Rp1 tadinya kan nggak mungkin gitu ya. Mustahil banget kayaknya si PP ini di Rp1. Apalagi pas PP masih ada nolnya, masih ada 2 atau 3 ya di bawah Rp1. Kalau sekarang kayaknya mungkin gitu ya. Apalagi market cap mereka di sini kita lihat logika aja. Market cap mereka masih 6,2 miliar atau 6,1 dolar ya, 6,1 miliar dolar ya. Sedangkan market capnya SIBA aja itu kurang lebih sekitar 15 miliaran ya, kurang lebih ya. Di sini kalau kita lihat si SIBA itu kurang lebih 15 miliar dolar. Jadi kalau misalkan si PP 10 miliar dolar aja, kayaknya kalau di angka 0,3, 0,4 rupiah aja mungkin jelas banget. Kalau misalkan market capnya sama seperti Dogecoin, ya kayaknya mungkin banget di angka 1 rupiahan. Makanya kayaknya optimis banget saya buat si PP di tahun 2025 mendatang ya. Yes. Papa. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena di kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.